Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teruntuk penonton video ini. Semoga selalu dalam kesehatan dan kelancaran setiap harinya ya. Perkenalkan semuanya, saya Saadati Putri Nurul Abdi, mahasiswa biologi semester 2, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, jadi hari ini saya akan melakukan percobaan lagi nih. Percobaan kali ini adalah uji protein menggunakan metode koagulasi. Dan percobaan ini dilakukan untuk memenuhi nilai mata kuliah, praktikum kimia organik, dan untuk pengalaman berharga ke depannya. Nah, sebelum memulai percobaannya, ada baiknya kita bicara dulu nih terkait protein dan hal-hal yang berhubungan dengan praktikum kali ini. Jadi, protein merupakan suatu zat makanan yang penting sekali bagi tubuh, karena selain berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, protein juga berperan sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein ini merupakan sumber asam amino yang tersusun dari beberapa unsur, seperti unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, yang tidak dimiliki oleh lemak maupun karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, dan ada juga yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Tadi itu menurut Winarno 2002. Nah, koagulasi adalah penurunan daya larut molekul-molekul protein atau perubahan bentuk cairan menjadi bentuk padat atau semu padat. Koagulasi dapat disebabkan oleh panas, pengocokan, garam, asam basa, dan reaksi lain seperti urea. Nah, protein sendiri akan mengalami koagulasi apabila dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius atau lebih. Koagulasi hanya terjadi ketika protein berada di titik isolistriknya, di mana pada titik ini protein masih dapat larut pada pH di titik luar isolistrik tersebut. Nah, faktor-faktor penyebab koagulasi protein ini saya akan bahas dua. Yang pertama ada pemanasan. Pengaruh utama perlakuan panas adalah denaturasi protein, yaitu proses yang menyebabkan mikroba dan sejumlah enzim lain tidak aktif gitu. Terus kebanyakan protein akan terkoagulasi jika dipanaskan, misalnya pada telur. Jika telur dimasak, protein dalam bagian putih dan kuningnya itu akan terkoagulasi. Protein dalam putih telur tuh bakal lebih dulu terkoagulasi pada suhu 60 derajat Celcius. Kalau bagian kuningnya itu pada suhu 65 sampai 68 derajat Celcius. Baik, itu tadi yang pemanasannya. Kemudian faktor yang kedua tuh ada faktor asam. Nah, contohnya di sini saya ambil susu ya. Jika susu menjadi asam, bakteri dalam susu itu akan memfermentasi laktosa dan menghasilkan asam laktat. Derajat keasaman susu menurun menyebabkan protein susu yaitu kasein itu terkoagulasi. Nah, itu dia mengenai sedikit teori mengenai percobaan yang akan kita lakukan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan alat dan bahan, kemudian kita akan langsung ke prosedur percobaannya. Nah, baik teman-teman, ini bahan yang kita butuhkan yaitu pertama ada minyak kelapa, putih telur, ekstrak tahu, sama zaitun. Ini itu untuk sampelnya. Terus yang kedua kita butuh asam cuka sebagai reaksi pada praktikum kali ini. Lalu kita butuh panci dan air. Di sini airnya kita isi setengahnya aja. Nah, untuk prosesnya yang pertama kita panaskan dulu airnya. Kita tunggu sampai mendidih seperti ini. Lalu jika sudah mendidih kita matikan. Kemudian kita diamkan sesaat, lalu kita masukkan sampel dan kita tetesi sebanyak 10 tetes asam cuka ke dalam masing-masing sampel. Nah, jika sudah, nanti kita tunggu beberapa menit, kemudian kita lihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, proses percobaannya sudah kita lakukan, dan berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan tadi, kita dapat melihat bahwa 2 dari 4 sampel ternyata mengalami koagulasi atau penggumpalan akibat pemanasan ini. Apa saja itu? Yang pertama kita lihat itu ada putih telur. Di sini penggumpalannya terlihat ya. Jadi ternyata memang menurut Wikipedia bahwa satu butir telur itu putih telurnya itu mengandung sekitar 4 gram protein. Nah, banyak banget kan. Dan sampel kedua yang mengandung protein itu ternyata adalah tahu. Seperti yang kita ketahui memang tahu itu memiliki banyak sekali protein ya. Menurut sumber yang sama juga tahu ternyata memiliki 8 gram protein. Nah, 2 dari 4 sampel lainnya yang tidak mengandung protein sama sekali, yaitu yang pertama adalah minyak kelapa sama minyak zaitun. Tuh, malah terjadi pemisahan antara tadi asam cuka sama minyaknya. Nah,
Memang menurut sumber yang sama juga bahwa minyak kelapa dan minyak zaitun itu mengandung 0 gram protein. Jadi wajar apabila dua sampel ini tidak terkoagulasi. Jadi kesimpulannya tahu dan putih telur itu mengandung protein, sedangkan minyak kelapa dan minyak zaitun tidak mengandung protein. Jadi oke, baik teman-teman semua. Itu dia percobaan kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.